kitab Allah. Kita beriman bukan hanya kepada Al-Quran, akan tetapi kita juga harus beriman kepada Injil. Kita bukan hanya beriman kepada Al-Quran, akan tetapi kita pun harus beriman kepada Taurat. Hanya saja keimanan kita kepada Taurat, keimanan kita kepada Injil hanya sebatas mengimani bahwa iya, memang dulu itu pernah ada dan menjadi pedoman bagi umat-umat di zamannya. Jangan sampai karena kita meyakini bahwasanya kita harus beriman juga bukan hanya kepada Al-Quran, akan tetapi beriman juga kepada Injil, beriman juga kepada Taurat, kemudian menjadikan kita mau menjadikan kedua kitab itu sebagai pedoman, sebagai rujukan. Sebagaimana beberapa hari yang lalu sempat viral, Menteri Agama menjadikan Matius sebagai referensi dalam pidatonya. Saudara-saudara, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal sekian, asal ayat sekian. Waduh, cari dewek si gagah. Kata sendirinya mungkin paling keren, yang lain gak ada yang tahu, saya tahu. Padahal sebagai seorang muslim tidak sepatutnya kita menjadikan kitab Injil, kitab Taurat sebagai pedoman utama. Kalau di Al-Quran masih ada, maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman utama. Di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat hikmah. Di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang mengandung makna luar biasa, yang mempunyai kebijaksanaan di dalamnya. Kok enggak diambil dari Al-Quran? Kenapa kok ngambilnya dari Matius? Kenapa ngambilnya dari Yohanes? Kenapa ngambilnya dari Markus? Di dalam Al-Quran itu mantap, banyak kalimat-kalimat hikmah, banyak kalimatul haq di dalam Al-Quran. Yang seharusnya kita lakukan adalah ambil dari Al-Quran. Saudara-saudara, sebagaimana yang termaktub di dalam surat sekian ayat sekian, dikatakan bahwasanya kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini namanya mantap, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Dan kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kita umat Islam hanya diperkenankan mensyiarkan agama kita, mensyiarkan agama Islam. Jangan sampai kemudian kita mensyiarkan agama lain. Kadangkala ada orang-orang yang dia mempunyai pandangan bahwa Ustadz, saya ini walaupun saya megang Injil, walaupun saya megang Bible, Alkitab, saya masih Islam kok, tenang saja, saya masih Islam, jangan khawatir. Bukan masalah masih Islam atau sudah tidak Islamnya, tapi yang jadi masalah ini berarti Anda sudah mensyiarkan agama lain. Sama seperti halnya bagaimana hukumnya seorang muslim mengenakan pakaian yang menjadi simbol bagi umat agama lain. Kalau zaman misalnya Natal pakai baju Santa Claus. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kita umat Islam hanya diperkenankan mensyiarkan agama kita, mensyiarkan agama Islam. Jangan sampai kemudian kita mensyiarkan agama lain. Kadangkala ada orang-orang yang dia mempunyai pandangan bahwa Ustadz, saya ini walaupun saya megang Injil, walaupun saya megang Bible, Alkitab, saya masih Islam kok, tenang saja, saya masih Islam, jangan khawatir. Bukan masalah masih Islam atau sudah tidak Islamnya, tapi yang jadi masalah ini berarti Anda sudah mensyiarkan agama lain. Sama seperti halnya bagaimana hukumnya seorang muslim mengenakan pakaian yang menjadi simbol bagi umat agama lain. Kalau zaman misalnya Natal pakai baju, tenang aja Ustadz, saya masih Islam. Walaupun saya kayak gini juga saya masih Islam, tenang saja. Bukan masalah masih Islam atau tidak Islamnya. Yang jadi masalah ini juga berarti Anda mensyiarkan agama mereka. Yang seharusnya disyiarkan agama sendiri.
bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi sesuatu hal yang menyebar di tiap-tiap umat orang Islam, tiap rumah-rumah kaum muslimin. Itu bagaimana umat Islam mengenal benderanya, bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang harus disiarkan agama kita sendiri. Banyak hal yang perlu kita syiarkan dari agama kita, agama Islam. Ini agama kita sendiri tidak disiarkan, sementara agama lain coba disiarkan dengan tanpa sadar. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita hanya diperintahkan untuk mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.